Perkenalkan, nama saya Made Akira. Hari ini saya akan mendemokan project Android saya, yaitu project To Do List. Pertama, akan masuk ke halaman login. Di sini kalian bisa login ataupun register. Di sini saya sudah siapkan satu akun dengan email dan password berikut. Setelah login, akan masuk ke halaman dashboard. Di sini di dashboard, saya gunakan list task, yaitu Recycler View. Nah, di sini setiap checkboxnya sudah ada listener. Misalkan kita uncheck yang ini, maka statusnya dari true akan berubah menjadi false. Kemudian kita juga bisa tambahkan item. Nah, misalkan kita set waktunya 1 menit dari sekarang, kemudian kita set reminder, maka dia akan memunculkan alarm. Nah, kita bisa cek di listnya bahwa itemnya sudah tertambah. Apabila sudah jam 4.52, maka alarm akan muncul. Nah, alarm sudah muncul. Kemudian kita juga bisa cek di database bahwa datanya sudah bertambah 1. Kemudian kita bisa lakukan edit. Misalkan edit yang ini. Nah, misalkan kita edit, maka data sudah berubah. Kita juga bisa lihat di database bahwa datanya sudah berubah. Kemudian, kita bisa mencek, maka dari false bisa berubah menjadi true. Nah, kemudian kita bisa lakukan share. Di sini ada tombol share. Nah, kita bisa share ke aplikasi lain, misalkan ke WA. Nah, di sini akan muncul sebagai tes. Kemudian kembali ke aplikasi. Kita juga bisa melakukan delete. Misalkan delete yang ini. Nah, kita delete, maka data sudah terhapus. Nah, yang ini apabila di-refresh maka akan terhapus. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan share antar akun. Nah, di sini misalkan kita logout dari akun ini, dan juga misalkan kita buat register akun baru. Nah, misalkan kita sign in, maka kita dapat melihat task yang dibuat oleh akun sebelumnya. Dan kita juga bisa melakukan edit terhadap akun tersebut. Maka data juga sudah berubah. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan edit profile. Misalkan ini, kita bisa edit profile picture. Kita upload foto. Misalkan ini. Nah, maka confirm, dan fotonya akan tersimpan dan muncul di dashboard. Kemudian kita juga bisa edit profile dengan klik ini. Kita bisa isi gender dan birth date. Kemudian di save. Maka sudah berubah. Kemudian kita juga bisa edit password. Isikan password yang lama dan isi yang baru. Maka sudah berubah. Kemudian kita bisa sign out kembali. Kemudian kita lanjut ke pembahasan program.
Nah, di sini saya gunakan MVP, yaitu model View Presenter. Di setiap modulnya, misalkan di login, ada Activity, Contract, Interactor, dan Presenter. Nah, yang pertama yaitu Activity. Activity ini berfungsi sebagai view. Jadi, di Activity ini ada binding yang menghubungkan antara XML dengan Activity-nya. Kemudian ada Login Contract. Jadi, Login Contract ini merupakan interface yang menyimpan metode-metode untuk view, presenter, dan juga interaktor. Jadi nantinya akan diimplementasikan ketiga ini. Nah, kemudian di login presenter ini berfungsi untuk menghubungkan view atau activity dengan interaktornya. Kemudian ini juga berfungsi untuk menampilkan view atau activity tersebut. Nah, kemudian login interaktor. Nah, interaktor ini fungsinya sebagai untuk berinteraksi dengan data. Jadi dia itu menghandle fetch API. Misalkan pada di sini API-nya yaitu post dengan API login dengan parameter email dan password. Kemudian masuk ke kelas berikutnya yaitu starter. Nah, starter ini berfungsi untuk menginisialisasi Android Networking. Nah, Android Networking ini adalah library yang digunakan untuk fetch API yang di interaktor tadi. Kemudian util provider ini adalah kelas untuk menyimpan shared preference yang berupa token yang nantinya digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Kemudian ada splash, ini berfungsi untuk membuat splash screen dari aplikasi. Nah, kemudian kita masuk ke util. Nah, di util ini ada util provider. Jadi util provider ini mendeklarasikan shared preference yang nantinya menyimpan token dari user. Kemudian kita masuk ke model. Nah, jadi di model ini saya buat ada 3 model, yaitu profile, task, dan user. Kemudian masuk ke adapter. Di dalam adapter ada satu, yaitu list task adapter. Nah, ini adalah adapter untuk recycler view yang digunakan di dashboard. Jadi untuk mengadapter task-task yang ada di dashboard. Kemudian kita masuk ke API response. Nah, API response ini menyimpan response pada fetch API-nya. Misalkan login response, dia menyimpan hasil response yang berupa token. Kemudian, misalkan list task response, maka dia akan menyimpan hasil list task tersebut. Nah, kemudian masuk ke kelas berikutnya yaitu callback. Nah, callback ini, request callback, ini adalah interface untuk membantu presenter mengambil data dari interaktor. Jadi di sini ada dua, yaitu request success apabila requestnya berhasil dan request failed apabila requestnya gagal. Nah, kemudian request callback ini dipanggil pada interaktor. Nah, misalkan di sini apabila requestnya gagal, maka dia akan mengirim error message berupa string mengapa dia gagal. Dan apabila berhasil, dia mengirim responsnya. Nah, di sini interface-nya berupa T, jadi bisa model apa saja. Dan juga field-nya berupa string, sudah sesuai. Nah, kemudian interaktor tersebut dipanggil pada presenter. Nah, di sini. Jadi dia interaktor itu dipanggil pada presenter, dan dari presenter ini akan berguna untuk menampilkan view-nya tersebut. Jadi sekian demo dari saya. Apabila ingin melihat coding selengkapnya, bisa lihat di GitHub saya yang ada di description di bawah. Terima kasih.